السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu dan manusiaku, dan alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahim dengan keluarga besar Jamaah Masjid Jami Al-Muhajirin Perumnas Kayuringin Jakarta. Pemirsa yang dirahmati Allah, sebuah tema yang akan kita angkat dalam kesempatan kali ini yang insya Allah nanti akan bersama guru-guru kita yang akan berbagi ilmu dan nasihat. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Ustadz Azwan Fai, dan insya Allah nanti akan menyusul Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Kita akan mengangkat tema yaitu tentang bagaimanakah menata hati. Kita ketahui bahwa Allah menitipkan satu instrumen yang sangat canggih di dalam diri kita yang disebut kolbu. Darinya terlahir kebahagiaan, kesedihan. Lantas bagaimanakah kita mampu untuk menatanya? Itulah tema yang kita angkat dalam kesempatan kali ini, tentunya masih bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar sekali indahnya jawaban salam dari jamaah di sini yang kelihatannya hatinya sudah tertata. Ada yang lemes jawab salamnya. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ghafirid dambi wa qabilit taubah bifadlihi wa rahmatihil wasi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat yang kumpul di masjid yang mulia ini, juga kepada seluruh pemirsa TV One dimanapun berada, pembawa acara kita yang alhamdulillah mudah-mudahan kesempatan ini menjadi momen
untuk kita hidup lebih baik lagi, lebih selamat lagi bila suatu saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ulama sudah memberikan kita sebuah ingatan. Rusaknya zahir kita dalilun ala fasadil batin, bukti bahwa batin kita ini rusak. Karena apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasa, semua akan turun ke hati. Ibu kalau sakit hati itu berasa banget enggak di sini? Jadi sakitnya di mana? Sakitnya di sini bukan di sono ya. Dan ini merupakan satu hal yang niscaya bagi manusia. Karena itu Allah dan Rasulnya mengingatkan kita harus berhati-hati dengan hati. Ingat Bapak Ibu, orang yang berbuat buruk, orang yang suka maksiat, orang yang demen sama yang haram itu adalah orang-orang yang batinnya rusak, otomatis hatinya rusak. Karena itu cahaya Allah tidak masuk. Ibarat awan menutupi bumi, maka cahaya matahari tidak akan tembus ke atas permukaan bumi. Dan ini sering terjadi kepada mereka yang lalai dari Allah. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk kepada kiat menata hati, ulama memberikan kita sebuah gambaran penting. Apa kata ulama? Falyuqim ala babi kalbih. Maka hendaklah seseorang mendirikan pada pintu hatinya hajiban minal muqarabah yamna'uha minad dukhul ilaiha, agar setiap orang yang pengen menata hati, ingin membereskan hatinya, merapikan hatinya, membersihkan hatinya, baiknya orang itu meletakkan hijab yang bernama muraqabah. Muraqabah itu ada rasa diawasi oleh Allah. Jadi begini Bapak Ibu dan pemirsa, hati itu ibarat sebuah mangkok. Yang masuk ke dalamnya itu mestinya ada penjaga di depan hati. Apa nama penjaga itu? Muraqabah. Kalau sekiranya ada penjaga, maka yang masuk ke dalam hati tidak sembarang. Kita mau nonton film, kita mau lihat konser, kita mau hadir majlis taklim yang besar, itu pun ada penjaga depan pintu. Minimal ditanya, punya tiket enggak? Bawa uang sedekah enggak? Kebanyakan kan orang belah ono begitu. Giliran ke mall, ke pasar itu dompet enggak ketinggalan. Tapi giliran ke pengajian, kenapa itu dompet sengaja ditinggal? Itu orang sana. Orang sini insya Allah. Ulama menerangkan kepada kita agar sebelum kita menata hati, jaga itu hati tidak sembarang masuk apapun. Kenapa? Kalau sesuatu sudah masuk ke dalam hatinya, afsadatha, maka sesuatu itu akan merusak hatinya. Itu baru dalam hati jadi kotoran Bapak Ibu. Apalagi dilakukan, diamalkan. Rasul pernah ngomong begini. Apa kata beliau dalam kalimat yang indah? Salasun la yanju minhunna ahdun. 3 hal orang ini jarang selamat. Yang pertama adalah apa? Adzan. Pikiran negatif. Begitu masuk, dia perlu mencari orang yang dianggap dia curigai. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ulama menerangkan kepada kita agar selamat ada beberapa hal yang harus kita lakukan sebagai kiat untuk menjaga hati. Ingat, sebelum kita membereskan hati, letakkan penjaga yang bernama muraqabah di depan pintu hati kita agar tidak sembarang masuk ke dalam hati. Apa yang pertama dilakukan untuk membereskan hati, menjaga dan buat hati ini makin indah? Yang pertama adalah qiraatul Quran bitadarru. Qiraatul Quran bitadabbur. Baca Quran dengan mentadabburkan, merenungkan isi Quran. Bahkan ketika dia membaca Al-Quran, memahami artinya, dan dia mendengarkan alunan Quran, menetes air mata tanpa dia sadar Allah sedang membersihkan hatinya. Kemudian yang kedua kata ulama, khala'ul batni bitaklilil akli. Kosongin perut salah satunya dengan apa?
mensedikitkan makan. Nggak usah puasa dulu deh, ya. Kalau puasa mungkin jadi beban buat orang. Tapi ulama ngajarin kita sedikit dulu makan. Kenapa Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin mengatakan kepada kita, orang yang perutnya penuh, bahkan dia kenyang, maka dia akan susah beribadah kepada Allah. Susah bangun malam, susah melakukan sholat, susah ngaji. Kenapa? Karena perutnya terlalu penuh. Apalagi kalau bisa puasa, lebih dahsyat. Yang ketiga kata ulama, yaitu apa? Qiyamul lail bil ibadah. Bangun malam tujuannya ngapain? Boleh bangun malam ke kamar mandi untuk melepas hajat, tapi jangan lupa Bapak Ibu ambil wudhu, lepas itu sholat walaupun 2 rakaat. Dan yang selanjutnya kata ulama, agar kita bisa selamat at-tadarru' inda sahar, di waktu sahur kita bertadarru', meneteskan air mata, bermuhasabah, ya Allah. Bahkan ulama mengajarkan kita yaitu apa? Agar kita tuh mengingat kematian di waktu itu, al-maut, al-maut. Dan yang kelima kata ulama, untuk membereskan hati, jangan lupa dan jangan lalai untuk duduk al-mujalasah ma'as salihin, bersama orang-orang saleh. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz. Itulah tadi sebuah mukadimah yang memberikan gambaran kepada kita pada prinsipnya bahwa kita diciptakan dengan hati bersih. Namun ketika kita diturunkan dunia, yang disebutkan dunia adalah tempat ujian, ternyata mampu melalaikan kita. Dan bahkan Rasulullah mengingatkan, dosa bagikan setitik nokta hitam yang terus menempel di dalam hati kita. Ketika hati tertutupi dengan warna hitam, bagaimana mungkin kita akan memahami sebuah kebenaran? Lantas bagaimanakah sepertinya yang harus kita lakukan untuk menata hati kita yang merupakan instrumen yang sangat luar biasa sekali? Selepas pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.